Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi ke-6 mata pelajaran perbankan dasar, yaitu tentang lembaga keuangan, sambungan dari materi yang kelima kemarin. Nah, langsung saja yang C, peranan lembaga keuangan. Nah, di sini ada 4 peranan lembaga keuangan, yaitu yang pertama, pengalihan aset. Nah, pengalihan aset di sini maksudnya ialah lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu atau jatuh tempo sesuai keinginan si penabung. Nah, proses pengalihan kewajiban ini menjadi suatu aset yang disebut dengan transmutasi kekayaan. Kemudian yang kedua atau B, likuiditas. Nah, likuiditas di sini maksudnya ialah sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Nah, begitu. Nah, kemudian C, alokasi pendapatan. Nah, alokasi pendapatan di sini maksudnya ialah kegiatan menyisihkan atau merealokasikan pendapatan untuk persiapan di masa yang akan datang. Kemudian yang D ada transaksi. Nah, di sini maksudnya lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi. Misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Nah, kemudian 2, faktor-faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan. Nah, ada 7 faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan ini, yaitu yang pertama, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah. Nah, yang kedua, ada pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Kemudian yang ketiga, besarnya denominasi instrumen keuangan. Kemudian yang keempat, skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi. Kemudian yang kelima, ada lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik. Kemudian yang keenam, ada keuntungan jangka panjang lembaga keuangan. Kemudian yang ketujuh, ada resiko yang lebih kecil. Kemudian D, keuntungan dan resiko lembaga keuangan. 1, cara lembaga bank memperoleh keuntungan. Nah, bank memperoleh keuntungan melalui kegiatan jual beli uang. Nah, keuntungan ini berupa selisih antara harga beli di sini maksudnya bunga simpanan, dan harga jual. Nah, harga jual di sini maksudnya bunga pinjaman. Bank memperoleh keuntungan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, spread-based income. Nah, ini maksudnya ialah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman atau kredit. Nah, bunga simpanan di sini maksudnya biaya yang harus dikeluarkan kepada nasabah. Nah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Kemudian yang B ada fee-based income. Nah, jadi fee-based income ini maksudnya cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan yang diperoleh dari jasa bank ini antara lain, yang pertama biaya administrasi.
Nah, biaya administrasi dikenakan untuk jasa-jasa yang memerlukan administrasi khusus. Nah, contoh, biaya administrasi kredit dan administrasi lainnya. Kemudian yang kedua ada biaya kirim. Nah, biaya kirim diperoleh dari jasa pengiriman uang atau transfer. Nah, baik jasa transfer dalam negeri maupun jasa transfer luar negeri. Kemudian yang ketiga ada biaya tagih. Nah, biaya tagih merupakan jasa yang dikenakan untuk menagihkan dokumen milik nasabah, seperti jasa penagihan dokumen dalam kota atau yang disebut dengan clearing, dan jasa penagihan dokumen ke luar kota atau yang disebut dengan inkaso. Nah, kemudian yang keempat ada biaya provisi dan komisi. Nah, biaya provisi dan komisi ini biasanya dibebankan kepada jasa kredit dan jasa transfer, serta jasa atas bantuan bank terhadap suatu fasilitas perbankan. Besarnya jasa provisi dan komisi ini tergantung jasa yang diberikan serta status nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, biaya sewa. Biaya sewa dikenakan kepada nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Nah, besarnya biaya sewa tergantung ukuran box dan jangka waktu yang digunakan. Kemudian yang keenam ada biaya iuran. Nah, biaya iuran diperoleh dari jasa pelayanan bank card atau kartu kredit, di mana kepada setiap pemegang kartu ini dikenakan biaya iuran. Nah, biasanya pembayaran biaya iuran ini dikenakan per tahun. Kemudian, 2. Resiko yang dihadapi lembaga keuangan. Nah, adapun resiko yang dihadapi lembaga keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, risiko kredit. Nah, risiko kredit ini yaitu resiko aliran kas yang dijanjikan dari pinjaman dan surat berharga mungkin tidak dibayar penuh. Kemudian B. Risiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini yaitu risiko kenaikan tiba-tiba dari penarikan kewajiban. Nah, dapat menyebabkan lembaga keuangan melikuiditas aset dalam waktu yang sangat pendek dan harga yang rendah. Kemudian yang C ada resiko suku bunga. Nah, resiko suku bunga ini yaitu resiko yang diciptakan perusahaan keuangan di mana maturitas aset dan kewajiban tidak sesuai. Kemudian yang D ada risiko pasar. Nah, risiko pasar di sini maksudnya risiko yang muncul pada aset yang diperdagangkan dan kewajiban karena perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga aset lain. Kemudian yang E ada resiko luar rencana. Nah, resiko luar rencana ini yaitu resiko yang muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil dari aktivitas yang berhubungan dengan aset yang tergantung dan kewajiban-kewajiban. Kemudian F, resiko nilai tukar asing. Resiko nilai tukar asing ini yaitu resiko yang muncul dari perubahan nilai tukar. Nah, yang dapat menyebabkan nilai dari aset perusahaan keuangan dan kewajiban didenominasi dalam nilai tukar asing. Kemudian yang G ada resiko negara atau kedaulatan. Nah, resiko negara atau kedaulatan ini yaitu resiko yang muncul karena pembayaran dari pinjaman luar negeri
Nah, dapat tertahan karena adanya intervensi dari pemerintah luar negeri. Kemudian H, ada resiko teknologi. Resiko teknologi yaitu resiko yang muncul dari perusahaan keuangan oleh sebuah perusahaan keuangan ketika investasi teknologi tidak menciptakan simpanan biaya yang terantisipasi. Kemudian I, ada resiko operasional. Nah, resiko operasional yaitu resiko teknologi yang ada atau sistem pendukung yang dapat rusak atau hancur. Kemudian yang terakhir J, ada resiko insolvensitas. Nah, risiko insolvensitas ini yaitu resiko perusahaan keuangan tidak memiliki cukup modal untuk menutup penurunan tiba-tiba dari nilai asetnya. Nah, saya rasa sekian dulu materi dari saya. Adapun tugas untuk Anda yaitu simak dan catat di buku catatan. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.